Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, anak-anak, khususnya siswa SMP kelas 9. Bertemu kembali dengan channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Nah, kalau kemarin materi Bapak tentang materi genetik sudah dibahas, kali ini kita akan mempelajari kelanjutannya, yaitu tentang hukum Mendel. Apa itu hukum Mendel? Hukum Mendel adalah hukum-hukum yang menjelaskan bagaimana gen-gen dari individu, terutama dalam sel gamet, itu mewariskan sifat untuk pembentukan individu baru. Nah, Mendel sendiri itu diambil dari seorang ahli ya di Eropa, Gregorius Johann Mendel. Nah, awalnya Pak Mendel ini melakukan eksperimen dengan mengawinkan tanaman kacang ercis ya. Karena sifatnya kontras, kemudian persilangannya juga lebih cepat, gitu ya. Nah, hasil dari eksperimennya dia itu tercetuslah yang disebut dengan istilah hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini itu ada dua. Yang pertama hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yuk kita pelajari apa itu hukum Mendel 1, apa itu hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 ini disebut dengan istilah hukum segregasi atau perpisahan, ya. Jadi setiap gen dalam alel itu akan berpisah atau segregasi secara acak. Contoh misalnya ya, suatu makhluk itu memiliki gennya A besar A kecil. Maka ketika akan membentuk sel gamet itu akan terpisah. A besar saja dengan A kecil saja. B besar B kecil terpisah. B besar saja B kecil saja. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan hukum Mendel 2. Atau biasa disebut independent association. Apa maksudnya? Jadi dalam membentuk individu baru, gen-gen yang sudah terpisah tadi itu akan bergabung secara acak dan bebas. Ya, misalnya induk jantannya gennya A besar kecil, induk betinanya B besar B kecil. Ketika akan melakukan fertilisasi, ya, maka pertama mengikuti hukum Mendel 1 dulu. A besar A kecilnya terpisah menjadi A saja dan A kecil saja. Kemudian induk betina juga sama. B besar B kecilnya akan terpisah menjadi B besar saja, B kecil saja. Nah, kalau sudah terpisah, kemudian nanti akan saling berfertilisasi, bertemu. Nah, itu mengikuti hukum Mendel 2. Berpasangan secara bebas dan acak. Jadi A besar bisa ketemu dengan B besar, A besar pun bisa ketemu dengan B kecil. Ya. Begitu juga untuk A kecil sama. A kecil bisa bertemu dengan B besar, A kecil bisa bertemu dengan B kecil. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Oke. Nah, untuk melanjutkan bagaimana penerapan hukum Mendel 1 dan 2 nanti pada saat kita membahas tentang persilangan ya atau perkawinan, kita harus memahami dulu beberapa istilah genetika. Ya, genetika itu cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana sifat-sifat diwariskan dari induk orang tua kepada keturunan melalui gen-gen atau informasi genetik ini, ya. Oke. Yang pertama itu ada gen. Kita sama-sama tahu artinya pembawa sifat, ya. Gen sendiri ada dua macam, dominan dan resesif. Apa itu dominan? Gen yang sifatnya sering muncul atau mengalahkan alelahnya. Ya, biasa ditulis dengan huruf besar. Sedangkan resesif adalah gen yang tertutupi atau tidak sering muncul karena ditutupi oleh gen yang dominan. Ya, seperti itu. Dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, misalnya sifat rambut keriting dominan, maka dilambangkan dengan huruf K besar. K besar. Sebaliknya, pasangannya alelahnya rambut lurus itu dengan K kecil. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah parental. Lambangnya P besar, ini artinya induk atau tetua. Bisa induk jantan, induk betina, atau biasa P1, P2, seperti itu. Kemudian filial, ini artinya keturunan. Jadi kalau Bapak sebut F1 itu generasi pertama. Generasi anak, gitu ya. F2, generasi yang kedua, atau generasi cucu, gitu ya. F3, generasi ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Lanjut ya, paham? Lanjut, berikutnya adalah genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah susunan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Ya, tidak terlihat memang. Nah, ada dua jenis. Yang pertama homozigot. Ini gen-gen yang sama.
Jadi misalnya A besar, ya, atau A kecil, ini homozigot, sama, ya. Nah, kebalikannya homozigot adalah heterozigot, ya. Hetero artinya campuran, jadi dia berbeda. Misalnya A besar dan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dan C kecil, dan seterusnya. Lanjut ya. Berikutnya adalah fenotip. Nah, kalau fenotip ini adalah sifat yang tampak, yang terlihat. Ya, anak-anak rambutnya keriting itu fenotipnya. Anak-anak rambutnya putih itu fenotipnya. Anak-anak hidungnya mancung itu fenotipnya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, fenotip ini tidak semata-mata ditentukan oleh genotip. Memang betul ada faktor genotip, tapi juga ada faktor lingkungan. Jadi dalam konsep genetika, rumusnya itu adalah F sama dengan G ditambah L. Fenotip adalah gabungan genotip ditambah faktor lingkungan. Ya. Sampai di sini anak-anak, materi kita tentang hukum Mendel dan beberapa istilah genetika mudah-mudahan bisa dipahami kalian dengan baik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.